Kejadian tersebut bisa saja terjadi di kehidupan kita loh. Tifoid atau tipes adalah suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi dan Salmonella paratyphi. Tifoid ini sering terjadi akibat konsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi oleh bakteri tersebut. Menurut WHO, terdapat 9 juta kasus demam tifoid yang menyebabkan 110.000 kematian setiap tahunnya. Menurut Kemenkes, prevalensi demam tifoid di Indonesia berkisar antara 350 sampai 810 per 100.000 penduduk, di mana 90% diantaranya terjadi pada anak usia 3-19 tahun dan mengalami peningkatan setelah usia 5 tahun. Lalu di Jatinangor terdapat 450 kasus demam tifoid. Kasus tifoid lebih banyak ditemukan di lingkungan dengan higienis rendah dan padat penduduk seperti Brazil dan juga India. Sebaliknya, di negara atau kota dengan sanitasi baik dan masyarakat memiliki awareness tinggi seperti Singapura dan Jepang, angka kasus tifoid sangat rendah. Artinya, kebersihan lingkungan dan pengetahuan masyarakat adalah kunci utama dalam menekan penyebaran tifoid. Belum banyak orang yang mengetahui secara mendalam mengenai penyakit tifoid, baik dari segi cara penularan, pencegahan, maupun penanganan awal. Tidak banyak pula yang melakukan upaya pencegahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari, padahal keterbatasan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran dalam menjaga kebersihan diri, serta lingkungan membuat masyarakat lebih rentan terhadap infeksi tifoid. Kondisi ini juga terlihat di SMPN 1 Jatinangor, di mana siswa-siswinya belum pernah terpapar edukasi terkait tifoid. Hal tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan informasi dan perlunya intervensi edukasi kesehatan. Anak remaja adalah kelompok usia yang sangat aktif dan memiliki interaksi sosial yang tinggi. Lebih dari itu, pola hidup sehari-hari, termasuk pilihan jajanan dan kebiasaan kebersihan, seringkali rentan terhadap penularan penyakit. Untuk itu, edukasi mengenai tifoid menjadi kebutuhan yang krusial bagi mereka untuk membangun kesadaran dan perilaku sehat, sehingga dapat mencegah penyebaran penyakit tifoid di lingkungan sekolah dan di lingkungan keluarga. Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, kami menyusun dan merancang serangkaian kegiatan ini yang bertujuan untuk memberikan alternatif solusi pada permasalahan tersebut. Kegiatan ini berupa cermat, cegah dan edukasi remaja mengenai tifoid. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan bagi siswa SMP dalam mengetahui bagaimana penyebab, cara penularan, serta cara pencegahan dari penyakit tifoid melalui edukasi interaktif dengan indikator pre-test dan post-test. Sebanyak 37 siswa-siswi SMP Negeri 1 Jatinangor yang berasal dari kelompok OSIS dan MPK mengikuti kegiatan cermat. Hal ini telah memenuhi target sebanyak 30 peserta yang merupakan batas minimal sampel menurut Sugiono tahun 2019, agar kegiatan ini dapat dijadikan percontohan dan hasilnya dapat dipertimbangkan untuk pelaksanaan kegiatan rutin. Terdapat peningkatan pengetahuan dari pre-test ke post-test sebanyak 28%. Seluruh peserta juga antusias, dilihat dari 83,78% peserta yang memberikan tingkat kepuasan sangat puas dan juga memberikan feedback yang sangat baik. Mayoritas berharap kegiatan ini dapat disampaikan kepada siswa-siswi lain dan juga berkelanjutan. Kegiatan ini terlaksana dengan baik. Memang terdapat keterbatasan karena belum semua siswa terjangkau dalam edukasi. Namun sebagai kegiatan perdana, hal ini justru dapat menjadi langkah awal untuk pelaksanaan kegiatan serupa di masa mendatang yang dikondisikan dengan masukan peserta. Betul sekali, lingkungan sekolah merupakan tempat berkumpulnya banyak siswa setiap harinya. Aktivitas yang padat dapat meningkatkan risiko penularan penyakit menular seperti tifoid. Tentu, guru dan tenaga kesehatan di sekolah memiliki keterbatasan dalam pengawasan. Oleh karena itu, edukasi pemahaman terkait pencegahan tifoid menjadi tanggung jawab kita bersama. Edukasi tifoid, jaga sehat bersama. Indonesia Youth Volunteer Association adalah sebuah organisasi non-governmental relawan, terutama di kalangan pemuda yang bergerak di bidang sosial dan lingkungan. IWVA sendiri bertujuan untuk memberikan dampak positif bagi sesama lewat program mereka yang bertajuk Volunteering. IWVA tak hanya berfokus pada isu sosial dan lingkungan, tetapi pada isu kesehatan juga. IWVA bekerja sama dengan dokter untuk memberikan layanan kesehatan seperti edukasi kesehatan dan pemeriksaan kesehatan secara gratis.
Program dari IYVA sendiri biasanya memberikan edukasi menarik kepada anak-anak di seluruh Indonesia. Anak-anak tidak hanya diajarkan mengenai teori saja, tetapi juga lewat praktik dan kegiatan menarik lainnya. IYVA sendiri adalah NGO besar dengan skala nasional dan memiliki visi yang sama dengan kegiatan festival gagasan kami, di mana sama-sama ingin mengedukasi anak-anak di Indonesia tentang isu kesehatan lewat cara yang pastinya menarik bagi anak-anak. Untuk itulah kami melihat suatu peluang yang besar untuk keberlanjutan dari bentuk edukasi lewat board game ini dan memutuskan untuk bekerja sama dengan IYVA demi meningkatkan taraf hidup anak-anak di Indonesia, terutama pada bidang kesehatan. Ada tahukah kamu, ada mitos fakta, dan ada pertanyaan. Ada juga tapi yang kosong nih kayak gini. Hari yang mantap. Hari yang mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadiem Arkan Revara, perwakilan dari SMPN Jatinangor, ingin menyampaikan kesan-pesan kepada kawan Pak yang telah memberi materi hari ini. Kesimpulan dan kesan-pesannya, ternyata tipes bukan penyakit yang bisa diremehkan dan dapat menular dengan mudah. Jadi kedatangan tete-tete dan kakak Unpad di sini menjadi salah satu pelopor pencegahan tifoid, penyakit tifoid pada kami anak-anak remaja yang memiliki banyak aktivitas dan masih sering jajan di luar. Jadi kesimpulannya terima kasih tete, Akang, Alif. Saya Nadiem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Board Game Tifo adalah permainan edukatif tentang penyakit tifoid yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat, khususnya anak-anak. Permainan ini bisa dimainkan oleh 2 hingga 4 orang, dimulai dari kotak start dan berlomba menuju finish dengan melempar dadu secara bergiliran. Sepanjang permainan, pemain akan menjumpai berbagai kotak berisi informasi, pertanyaan, serta mitos dan fakta seputar tifoid. Semua kartu yang digunakan sudah disusun berdasarkan informasi penting yang perlu diketahui oleh masyarakat awam, seperti penyebab tifoid, cara penularan, pencegahan, hingga pengobatan yang tepat. Jika pemain menjawab benar, pemain berlanjut. Tetapi jika salah, pemain harus kembali ke posisi semula. Melalui konsep yang sederhana dan menyenangkan ini, Tifo membantu masyarakat memahami tifoid dengan cara yang interaktif, seru, dan mudah diingat.